يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Insyaallah pada sesi berikut ini kita akan membahas tentang judul sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini jalan pintas yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita yang penuh dengan kelalaian selama 11 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Udah siap semuanya? Sesi berikutnya. Rupanya yang di atas masih ada topik untuk dibicarakan kayaknya. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya memberi nikmat kepada kita, yang tidak bosan-bosannya bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, sepantasnya kita juga tidak bosan-bosannya untuk bertaubat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sesi berikut ini kita akan membahas tentang judul sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Antum sudah tahu PDF-nya ya? Sudah dibagi di grup ya? Nah, itu kalau misalnya yang bisa bahasa Arab bisa dilihat di grup itu. Yang bisa, kalau yang bisa. Taib. Nah, karena bulan Ramadan ini jalan pintas yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita yang penuh dengan kelalaian selama 11 bulan. Jadi kalau bisa di bulan ini, di jalan pintas ini, Allah kasih diskon. Mau masuk surga? Ayo, silahkan di bulan Ramadan. Kayak misalnya, antum pengen apa? Pengen dagang? Oke, ana bayarin modalnya. Tokonya ana ada, tinggal mau dagang apa enggak? Mau kemana? Mau kuliah ke luar negeri? Ana biayain. Semuanya gratis. Tinggal mau kuliah apa enggak? Mau kemana? Masuk surga? Enggak apa-apa. Udah ada bulan Ramadan. Big sale nih. Diskon besar-besaran. Mau apa enggak beribadah di bulan Ramadan? Nah sekarang pertanyaannya, ibadah itu teman-teman. Ibadah kualitasnya ditentukan oleh dua hal. Apa? Kualitasnya oleh dua hal apa itu? Syarat ibadah ada yang tahu? Ikhlas dan ittiba' sahih. Dua hal ini yang perlu kita perhatikan ketika beribadah, terutama di bulan Ramadan. Jalan pintas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masalah ittiba' dulu. Bagaimana caranya kita mempertinggi, memperkuat kualitas ittiba' ini? Dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari fikih. Nah, agar ibadahnya sesuai sama Rasulullah SAW. Sebagaimana yang antum kerjakan saat ini. Sedangkan ikhlas, nah, insya Allah akan kita bahas nanti di pembahasan. Jadi Ramadan antum. Insya Allah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan ini. Ya. Yang namanya di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Kualitasnya apa kuantitasnya? Dua-duanya. Kalau pahala ya, nih antum harus paham nih, jangan salah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk pahala yang dilipat gandakan itu kualitas dan kuantitas. Kalau dosa, apa yang dilipat gandakan? Hanya kualitasnya. Karena apa? Karena dosanya berada di waktu yang suci, waktu yang berkah, itu bulan Ramadan.
Ya, sebagaimana kalau antum bermaksiat di masjid tidak sama seperti di luar masjid. Dosanya kuantitasnya sama, cuman kualitasnya besar karena antum melakukannya di tempat yang harusnya diagungkan, yaitu masjid. Sama kayak di Masjidil Haram ya, dan sebagainya macamnya. Sama seperti antum berbuat dosa tapi mujaharoh. Apa mujaharoh? Terang-terangan, pamer. Nah, sekarang zaman sosmed, nah itu yang jadi muskilah. Bahkan kemarin ada ya orang yang anak kenal gitu. Apa? Dia umroh. Ketika di tanah haram di Masjid Nabawi dia posting sedang ngerokok sama teman-temannya. Jadi ngerokoknya di tanah haram dan ia mujaharoh berkali lipat dosanya. Waliyadzubillah. Taib. Kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Artinya sunnah itu apa jemaah? Sunnah, ya, para ulama semuanya memberikan pengertian. Sunnah itu adalah apabila dikerjakan dapat dikerjakan maka akan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tidak mendapat dosa. Nah, ini tentang sunnah. Akan tetapi pertanyaannya, sunnah ini perintah atau bukan? Perintah, betul. Apa faidah dari perintah sunnah? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan yang sunnah? Faidahnya apa? Ada yang tahu? Yang sunnah ini gunanya buat apa sih? Menambal yang wajib, betul. Sunnah faidahnya adalah menyempurnakan yang wajib. Subhanallah. Ada orang pinter, tapi dia berdalil dengan cara yang salah. Dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang bilang, ya Rasulullah, kalau ana sholat 5 waktu, terus ana nggak ngelakuin apa-apa lagi, ana dapat masuk surga nggak? Kata Rasulullah, ya, antum masuk surga. Kecuali engkau akan mengerjakan yang lain seperti yang wajib-wajibnya juga, seperti sholat 5 waktu itu. Baik ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak akan menambah dari yang wajib dan tidak akan mengurangi. Apa katanya? Tidak akan menambah dan mengurangi. Akhirnya orang berpikir, ngapain anak sholat sunnah? Ini orang yang nanya ke Rasulullah, mengerjakan yang wajib masuk surga otomatis. Nah, dia nggak ngelihat kata mengurangi. Maksud dari kata mengurangi di sini adalah dia berbuat dosa. Artinya yang wajib-wajibnya juga penuh dengan kekurangan. Makanya kita kan nggak ada yang bisa jamin. Siapa di sini yang tahu bahwa ibadahnya selama seminggu diterima sama Allah? Nggak ada. Siapa yang di sini ngerasa dirinya paling bertakwa di hadapan Allah? Nggak ada. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ngasih tahu kita? Ukuran antum bertakwa itu begini loh. Kenapa? Biar kita ngerasa kurang terus. Coba antum sholat 2 rakaat. Sekhusyuk mungkin yang antum bisa. Kira-kira bisa nggak pikiran antum sedetik aja fokus terus, nggak hilang dari sholat? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu udah tabiat manusia seperti itu. Tabiat manusia diciptakan seperti itu. Biar apa? Biar ngerasa kurang. Jadi amalan sunnah ini buat orang-orang yang sadar diri, oh saya kurang, gitu. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, innal qulub, sesungguhnya hati, la tahya wa tamut. Hati itu bisa mati, bisa hidup. Fa in uhiyat, kalau hatinya fa in matat, kalau hatinya mati, fahmiluha 'alal faraid. Maka bawa ke yang wajib-wajib. Nah, ini antum harus perhatikan. Yang nomor 1 dalam agama Islam itu yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib. Yang wajib ini adalah prioritas. Makanya kata Hasan Al-Basri, hati
ini bisa mati, bisa hidup. Kalau hatinya mati, maka lihat yang wajibnya dulu. Sempurnakan dulu, ininya dulu, yang wajibnya. Udah ikhlas belum? Udah ittiba' belum? Yang wajibnya dulu. Fa'in uhyiyat. Kalau hatinya hidup, maka dibawa ke yang apa? Ke yang sunnah. Nah, perkataan Hasan Al-Basri di sini bukan berarti kalau kita masih ngerasa kurang berarti kita wajibnya aja, sunnahnya enggak. Kebalik justru. Justru sunnahnya harus dipaksa. Maksudnya uhyiyat, maksudnya hati kita hidup adalah sampai kita mengerjakan yang sunnah ini gak kerasa beban. Itu maksudnya hati yang hidup. Karena ada di antara kita kayak gitu, ngerasa bahwa ya sunnah mah udah gak apa-apa ditinggalin. Padahal adanya sunnah itu sendiri, pertama itu perintah, yang kedua untuk mengurangi yang kurang dari ibadah kita. Kalau dihitung-hitung dari umur kita, jamaah, bayangin. Seandainya umur kita 60 tahun. Seandainya. Itu juga belum tentu kan. 60 tahun kalau dikurangi tidur sehari berapa jam? 8 jam. 8 jam kalau dibandingin sama 60 tahun ya 20 tahun, 30 tahun lah. 20 tahun lah kita ambil ya. 8 jam dari 60 tahun, 20 tahun. Atau 25 tahun lah. Belum lagi makannya, diambil makan jadi 15 tahun. Udah berapa nih? Udah 40 tahun hilang. Belum lagi bercandanya, belum lagi nontonnya, belum lagi main HP-nya. Habis umurnya kalau dilihat-lihat. Ya kan? Dari kelalaian kita apa yang mau dilihat dari umur kita? Makanya umur kita ini gak bisa memasukkan kita ke surga. Gak bisa sama sekali. Nah ini makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa jalan pintas. Di antaranya bulan Ramadan, ada pahala-pahala yang nanti kita akan bahas ya, pahala-pahala yang setara dengan berhaji, tapi bukan haji dan sebagainya macamnya. Ada nanti sholat malam yang sama imam pahalanya seperti satu hari penuh. Itu semuanya jalan pintas yang Allah berikan sebagai rahmat untuk kita. Nah ini pengertian tentang sunnah. Ya, kita langsung masuk ke sunnah yang pertama. Ini judulnya adalah Sunanun tata'akkadu fi Ramadan. Sunnah-sunnah yang ditekankan. Jadi ditekankan untuk kita lakukan. Sunnah yang pertama adalah tara'il hilal lidukhuli syahri Ramadan. Melihat hilal. Nah, melihat hilal. Ini hapus ya. Ini sunnah yang pertama. Melihat hilal. Sang penulis mengambil pendapatnya Ahmad bin Hambali. Yang bilang bahwa hukumnya sunnah. Tapi semuanya, sisanya, atau jumhur lah kita katakan, mayoritas ya. Mayoritas ulama bilang hukumnya wajib. Ya, melihat hilal hukumnya wajib. Kenapa? Ada kaidah fikih. Ini waktunya panjang kan ya? Gak apa-apa ya, kita nggak fokus ke situ. Kaidah fikih, mala yatimul wajibu. Tum kali-kali lihat bahasa Arab nggak apa-apa ya. Bihi fahuwa wajib. Artinya, apa yang tidak sempurna, malayatimul wajib, kewajiban, bihi dengannya, fahuwa maka ia, maksudnya hukumnya, wajib. Maksudnya gimana? Ini ada hal wajib. Hal wajib ini tidak akan sempurna kecuali dengan hal ini. Hal ini hukumnya juga wajib. Nggak kedengeran? Baik. Hal ini hukumnya apa tadi? Ulang. Wajib ya. Lalu ini adalah hal yang menjadi jalan agar yang ini tuh bisa terrealisasikan. Bisa ada. Maka hukum ini adalah apa? Wajib juga. Dan sebagai macamnya. Ma la yatimmu sunnah bihi fahuwa sunnah.
Misalnya gini, pakai minyak wangi hukumnya sunnah. Berarti beli minyak wangi hukumnya sunnah. Paham? Nah, seperti itu hukumnya. Sama kayak wajib juga seperti itu. Kita mengetahui bulan Ramadan, 1 Ramadan hukumnya apa? Wajib. Cara melihatnya, cara mengetahuinya dengan melihat hilal. Berarti melihat hilal juga hukumnya wajib. Itu kaidah dalam semuanya. Sama kayak haram juga seperti itu. Misalnya ada satu hal yang membuat antum ini, atau teman lah ya, biasanya kan teman ini pengaruh terbesar menuju kepada kemaksiatan. Teman yang buruk pastinya. Ada teman kita yang kalau ketemu mesti ngajaknya nggak benar. Ketemu sama teman kita hukumnya apa? Haram di situ. Karena kalau ketemu pasti bakal diajak kepada keharaman. Nah, jadi hukumnya adalah wajib. Tapi di sini fardunya fardu kifayah ya. Wajibnya wajib kifayah. Artinya nggak semuanya harus ngelihat hilal bareng-bareng, nggak. Ada wakilnya. Ya. Ini kifayah. Apa bedanya fardu kifayah sama fardu ain? Kalau ain perorangan. Kalau kifayah perwakilan. Ya. Kayak misalnya azan. Yang azan semuanya semasjid apa satu orang? Semuanya. Tapi hukum adzan adalah wajib ya kan? Nah, iya seperti itu. Taib. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini adalah ijma' para ulama yang 4. Sepakat. Ulama semua sepakat bahwa ru'yatul hilal dengan melihat. Disunnahkannya, disyariatkannya ru'yatul hilal sepakat. 4 ulama. Ulamanya ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ulamanya. Bukan pengikutnya. Karena gini, kalau antum lihat atau belajar tentang madhab, ya, ada perselisihan di dalam madhab itu sendiri. Ini Imam Syafi'i. Di madhab Imam Syafi'i ada yang berselisih. Yang berselisih siapanya? Muridnya. Bukan Imam Syafi'i berselisih sama dirinya sendiri, beda itu. Jadi muridnya. Kenapa kok bisa berselisih? Karena muridnya, ini Imam Syafi'i. Muridnya ada 2. Muridnya ini mengambil hukum agama menggunakan metode Imam Syafi'i. Metodenya. Tapi pemahamannya pemahaman mereka masing-masing. Sehingga ada perselisihan di situ. Nah, di sini bukan muridnya. Kita bilang imamnya. Imam yang 4 semuanya sepakat bahwa disyariatkannya melihat hilal terlihat. Terlihat, bukan ada. Itu yang jadi catatan. Karena metode hisab, ya, metode yang modern istilahnya, bagus iya. Mengetahui atau menentukan kapan tanggal 1, iya betul. Menentukan tanggal, awal bulan, betul semuanya. Cuman dalam agama Islam bukan ada yang terlihat. Tapi bukan ada yang dianggap, tapi terlihat ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasa dengan melihat, terlihat. Dan berbukalah, lebaranlah dengan melihat hilal tersebut. Nah, lanjutan hadisnya ini sebagai hujjahnya. Lanjutan hadisnya, fa in ghumma alaikum. Kalau tertutup apa? Awan. Fa'atimmul iddah 30. Maka Sya'bannya jadi berapa hari? 30 hari. Kalau hilal tertutup sama awan, hilalnya ada apa enggak? Ada, cuman tidak terlihat. Ini dalil bahwa metode yang digunakan itu bukan adanya, tapi terlihat atau tidak. Ya, karena kalau ada ya, ada. Ini anak pernah lihat tentang metode hisab itu sendiri. Bahkan di metode hisab itu sendiri ada perbedaan pendapat. Bayangin, metode hisab ada 5. Metode hisab sendiri itu ada 5 caranya dan kadang-kadang berbeda. Bahkan pernah kejadian di Yordania. Di metode hisabnya bahwa hilalnya itu kelihatan. Kebalik. Bahwa hilalnya nggak ada. Tapi ternyata terlihat. Nah, itu kebalik di Yordania seperti itu. Ya. Jadi iya betul, cuman bukan ini yang bukan adanya atau tidak. Karena kalau ada jamaah, kalau yang dianggap itu ada, hilal ada, ini cakrawala, antum tahu garis cakrawala ya? Garis tempat terbitnya matahari. Kelihatan di laut biasanya, cakrawala. Kalau hilalnya itu -1,
-1 ada. Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan, -1. Cuman dianggap kalau metode hisab masuk Ramadan. Kalau metode hisab, padahal enggak ada, enggak kelihatan karena ketutup sama cahaya matahari. Ketutup. Mahfum insyaallah ya. Jadi yang dianggap adalah terlihat bukannya ada. Nah. Ya, dan ini adalah metode para sahabat. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Tara an-nasu al-hilal." Para manusia, yakni para sahabat kaum muslimin di zamannya itu saling melihat hilal semuanya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ngabarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada hilal. Anni ra'aituhu. Aku ngelihat hilal itu. Fasamahu wa amaran nasa bisiyamihi. Ketika aku kabarin, Rasulullah puasa langsung Ramadan dan ngasih kabar ke semua untuk puasa Ramadan. Nah, di sini juga sebagai dalil bahwa nggak harus semuanya ngelihat hilal. Satu orang dan satu orang ini amanah, ya Ibnu Umar ini kan amanah, terkenal amanahnya, ngasih kabar ke Rasulullah SAW ada hilal, maka sudah terpercaya. Begitu. Nah, ada hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ra'aitumul hilala fasumu." Kalau kalian melihat hilal, maka puasalah. Nah, ini yang pertama ya, bahwa disunnahkan atau yang kita ambil pendapatnya adalah wajib fardu kifayah untuk melihat hilal ketika masuk Ramadan. Berarti tanggal berapa nih? 23, 24 ya, antara 23, 24 ya, antara itu. Baik. Lalu disunnahkan yang kedua, sunnah yang kedua namanya adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Apa bedanya tarawih sama tahajud? Sama. Bedanya kalau tarawih di mana? Bulan Ramadan. Kalau tahajud di luar Ramadan. Tarawih ini jamak dari tirwahah, yang artinya adalah istirahat atau jeda istirahat. Beberapa jeda istirahat. Beberapa jeda istirahat. Kenapa disebut tarawih? Apakah ada dalam hadis kata tarawih, jemaah? Ada? Nggak ada. Dalam hadis itu nggak ada kata tarawih. Terus gimana? Bid'ah dong. Nggak ya. Ini istilah aja sebagai babul bayan, sebagai penjelas. Kayak misalnya di zaman Rasulullah SAW ada pelajaran akidah nggak? Kata akidah pelajaran nggak ada. Pelajaran fikih nggak ada. Pelajaran nahwu nggak ada. Pelajaran bahasa Arab nggak ada. Semua matematika ada di zaman nggak ada. Bid'ah dong. Salah. Itu semua sebagai sarana saja. Ilmu sarana, bukan mengada-ngada dalam agama, tidak. Dan ini juga cuma istilah aja, nggak ada masalah. Ya. Kenapa disebut istirahat? Karena para sahabat biasanya setelah 4 rakaat, jadi 2 istirahat sebentar, nafas dulu. Ya, jangan 2 rakaat maju lagi, salatnya. Antum ngelihat di video yang 23 rakaat 7 menit, gimana itu salatnya, jemaah? Ya. Salat sama jogging nggak ada bedanya, ya. Ngos-ngosan. Taib. Naam, tarawih jamak dari tirwahah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya insyaallah antum sering dengar ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang akan kita bahas. Yang pertama, faidah dari hadis ini bahwa amalan bulan Ramadan itu berlanjut sampai malam. Jadi Ramadan itu bukan cuman siangnya doang. Paham ya? Karena banyak di antara kita yang misalnya diajak berantem, "Woi, sini berantem." Tunggu. Nanti malam kalau udah buka puasa, kita baku hantam di lapangan. Kayak gitu. Bahkan ada yang niat, misalnya mau nonton bioskop nih, malam aja deh pas udah buka. Nah, gitu. Jadi dia pikir bahwa Ramadan itu sampai siang aja. Buka puasa udah selesai, Ramadannya pergi. Nggak kayak gitu.
Ya, karena ada hadis lain jamaah. Rasulullah SAW bersabda, rubba qaimin. Betapa banyak orang yang berdiri sholat malam, sholat tarawih, laisa lahu hadzun min qiyamihi illa sahar. Gak ada yang dia dapat dari sholat malamnya itu kecuali begadang doang. Gak dapat pahala, cuman malam tok begadang. Kira-kira menurut antum apa yang membuat dia gak dapat pahala? Jadi antaranya bisa jadi ini ya, tadi yang kualitas tadi. Bisa jadi mungkin gak ittiba atau bisa jadi gak ikhlas. Yang ketiga bisa jadi itu, dia gak punya hati, gak punya rasa memiliki dalam beribadah di malam hari bulan Ramadan. Ya, begitu. Jadi melakukan sunnah-sunnah di bulan Ramadan khusus bagi orang-orang yang merasa memiliki. Memiliki apa? Memiliki kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Jadi sampai malam berlanjut. Jangan antum pikir, nah bisa jadi kayak gini jamaah. Bisa jadi siang harinya dia beramal banyak. Dia baca Quran 3 juz. Ternyata dia niat malam harinya mau nonton bioskop. Qadarullah sebelum malam dia meninggal. Nah, meninggalnya apa nih? Husnul khotimah, husnul khotimahnya. Dia baca Qurannya 3 juz di bulan Ramadan. Tapi ada niatan buat bermaksiat. Gimana? Dia itu jamaah berencana untuk menipu Allah dengan pahalanya. Maka pahalanya nggak dianggap. Berarti kan gak ikhlas tadi. Ya. Seperti contohnya kayak gini. Ya, minggu ini anak pengen bermaksiat, foya-foya. Nanti Jumat anak umroh. Umrohnya diterima? Enggak. Karena ibadahnya udah rencana dia pengen nipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dia cuma nipu dirinya sendiri. Nah, ini hati-hati antum, hati-hati. Bahkan ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, 2 orang, ada 1 orang yang ditikam sama satunya. Ada 1 orang dibunuh, ditusuk sama 1 orang. Dua-duanya di neraka, kata Rasulullah SAW. Nah, kok bisa ya Rasulullah? Karena yang ditusuk, yang ditikam, ketika sebelum dia mati, berniat untuk menusuk balik. Karena niatnya, dia masuk apa? Neraka, wal'iyadzubillah. Makanya hati-hati dalam berniat keburukan nanti. Ya, harus dibatalin. Nah, kita bahas ya tentang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Karena di semua ibadah di bulan Ramadan ada pembatas itu, 2 pembatas, imanan wa ihtisaban. Dari kata mansoma, ada mansoma, ada juga man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini artinya adalah kata Ramadan berarti semuanya. Barang siapa yang sepanjang Ramadan dia qiyamul lail, sepanjang Ramadan dia puasa. Apa imanan wa ihtisaban? Berarti imanan wa ihtisaban ini harus antum jaga sepanjang Ramadan. Nih, ini kata kedua. Yang ketiga, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini Ramadan seluruhnya. Imanan wa ihtisaban, ini amal apa jemaah? Hati atau jasad? Amalan hati, full hati. Berarti hati-hati sama hati ketika di bulan Ramadan. Karena yang menentukan amalan kita besar atau tidak diantaranya adalah hati. Keikhlasan tadi kan. Nah, imanan artinya beriman dengan pahala. Artinya, setiap kita, atau gini aja lah, kita analogikan seperti fulus. Selama bulan Ramadan, karena 11 bulan itu kita sudah capek bermaksiat, udah lalai, udah seancur-ancurnya kita gitu kan. Di bulan Ramadan kita berusaha untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya pahala. 1 bulan aja. Fokus.
Nggak capek apa 11 bulan kita maksiat terus? Nggak capek apa 11 bulan kita lalai terus? Nah, ini waktunya. Ketika ini imanan antum dalam beribadah antum tuh percaya bahwa ada yang namanya pahala. Ketika antum baca Quran, seakan-akan di antara antum, di keliling antum tuh ada pahala-pahala yang berterbangan, yang bercahaya. Seperti itu. Sampai antum bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanan, percaya adanya pahala, percaya adanya Allah. Pasti kalau ada pahala ada Allah, karena Allah yang memberi pahala. Ini hati-hati ya, antum jangan kekecoh. Anak waktu itu pernah ngajar kuliah. Ada yang nanya, Ustaz, kalau seandainya nggak ada neraka, apakah kita akan beribadah sama Allah? Apakah kita tetap beribadah sama Allah? Kita beribadah karena neraka atau karena Allah? Hah? Karena nerakanya Allah. Yang ngasih neraka siapa? Allah. Karena nerakanya Allah. Bukan karena kita. Jadi ibadah tujuannya ke Allah. Cuman kalau enggak, akibatnya neraka. Ini hukuman neraka. Takutnya bukan karena pure neraka. Takutnya karena neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum jangan bingung ya. Nggak apa-apa pagi-pagi bingung. Ihtisaban artinya menghitung-hitung. Menghitung. Atau kalau diartiin secara gampangnya mengharap pahala. Mengharap atau menunggu pahala. Nah, karena antum nggak bisa ihtisab kecuali beriman. Kalau antum sudah percaya adanya pahala, baru antum bisa ihtisab. Ya Allah, nanti saya tunggu pahalanya di akhirat. Saya sudah capek mengorbankan jiwa saya, semua yang saya punya, jiwa harta saya di bulan Ramadan, saya tunggu. Nah, sebelum antum nunggu pahala, antum harus beriman dulu adanya pahala. Ini hati-hati. Nah, kedua hal ini, kalau antum berhasil mempraktekkan imanan wahtisaban, maka insya Allah semua amalan yang ada di bulan Ramadan tidak menjadi beban bagi antum. Kemarin Ana sudah pernah menjelaskan di sini di kajian rutin tentang cara untuk ikhlas. Cara ikhlas itu adalah dengan membedakan antara tujuan dan wasilah. Ini. Membedakan tujuan dan wasilah. Yang pertama, tujuan kita dalam beribadah siapa? Allah. Wasilahnya adalah ibadah itu sendiri. Wasilahnya adalah ibadah sendiri. Selain dari dua hal ini, maka antum gak usah ngeliat. Jadi gini misalnya, antum di sini menuntut ilmu, tujuan atau wasilah? Wasilah. Tujuannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, setiap antum mau berdiri buat sholat, yakini ini sholat ini wasilah. Tujuannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika di situ antum akan ikhlas sama Allah. Itu sudah disebut ikhlas. Waktu itu anak masih ingat Mas siapa gitu. Anak kasih contoh tentang jual pulpen. Misalnya antum punya pulpen seharga berapa biasanya? Pulpen 5.000. Ana punya temen pengen beli pulpen antum seharga 600.000. Mau nggak? Mau kan? 5.000 sama 600.000. Tapi masalahnya teman anak ini nggak pernah senyum. Masih mau dijual nggak? Masih ya? Iya. Kenapa? Tujuannya fulus. Fulus ini tujuannya. Adapun wasilahnya jual beli. Mau dia nggak senyum, mau jungkir balik, mau nyeblung sumur, bukan urusan kita. Yang kita pikirkan tujuannya apa? Fulus. Paham ya? Sama dalam beribadah juga kayak gitu. Antum ketika mau sholat, Allahu Akbar takbir, ada orang, ini orang sok soleh. Enggak, bukan urusan saya. Dia mau bilang sok soleh, mau sampai berbusa, mau kejeng-kejeng silakan. Sama ketika antum sedang sholat, merasa riya. Aduh, anak ria enggak ya? Enggak. Jangan sampai kayak gitu. Antum bahaya kalau kayak gitu. Kena was-was namanya. Kalau antum kena was-was, antum jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, yang membisiki antum ketika sholat, yang mewaswasi antum itu syaitan apa malaikat?
Syaiton kan? Ya, syaiton. Yang kedua, yang dihisap sama Allah itu bisikan syaiton atau ibadah antum? Ibadah antum. Fokus sama ibadah, sudah. Biarin syaitonnya itu mau berbisik sampai terbakar, bukan urusan. Yang penting tujuan ana adalah Allah, wasilahnya dengan sholat. Sehingga kalau antum sudah tahu dua hal ini, maka antum tahu bahwa dalam agama Islam yang dilihat itu adalah afdol. Bukan aksar, bukan banyak. Hati-hati. Dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan, antum jangan pernah berpikir beribadah yang banyak. Jangan. Karena banyak hadis-hadis yang menentukan, yang ngasih tahu. Banyak orang yang sholatnya macem-macem, cuman nggak ada pahalanya. Kenapa? Bisa jadi nggak ada ikhlas di dalam hatinya. Ya, yang dalilnya di surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diuji yang paling baik amalannya, bukan paling banyak. Awas, hati-hati. Ya. Antum sholat tarawih di mana? Di Al-Istiqomah. Berapa rakaat? 11. Ya, 11. Ana 23 rakaat di sana. Pas dilihat sholatnya, alhamdulillah rabbil alamin, amin Allah. Karena yang dia pikir, oh banyak ini pahalanya lebih banyak. Hati-hati. Ada lagi yang sholat tarawihnya di masjid, sholat isyanya di rumah. Datang ke masjid, oh udah sholat isya, alhamdulillah. Tadi belum tarawih ya? Oh iya, silakan baru masuk. Loh, tadi sholat isyanya di mana Pak? Di rumah tadi, kekenyangan. Hati-hati. Yang wajib, segimanapun gak bisa dibandingkan dengan yang sunnah. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada hal yang paling aku cintai dari hambaku mendekatkan diri kepadaku daripada hal yang aku wajibkan atasnya. Yang wajib nomor 1, jamaah. Jadi yang paling pertama antum perhatikan di bulan Ramadan, kalau masalah sholatnya berarti sholat apa? Sholat wajib. Anak tanya, sholat yang paling afdol di malam Lailatul Qadar, sholat apa? Sholat isya, bukan sholat tarawih. Paham insyaallah? Nah, karena kemarin ada yang bilang gini, anak tuh heran. Sebelum bulan Ramadan, anak merutinkan setiap malam baca Al-Mulk. Terus hari Jumat baca Al-Kahfi, kata dia gitu. Sebelum tidur baca 2 akhir surat Al-Baqarah. Tapi pas Ramadan anak fokusnya ke khatam. Anak tanya, emang ada pahala khatam Quran? Ada jamaah? Enggak ada. Cari, ada enggak hadis pahala khatam Quran? Enggak ada. Terus Al-Quran pahalanya dari mana? Dari huruf. Faham? Dari per huruf. Sehingga antum jangan salah faham. Jangan salah faham. Bukan banyak-banyakan sampai matanya coklat sininya. Tapi yang dibaca, coba artinya, atau kita tanya ke dia. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang antum baca merintahkan apa? Apa ya? Enggak tahu. Antum tadi ngelewatin kisah Nabi siapa? Musa apa? Isa? Aduh, lupa anak. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Karena yang dilihat itu afdolnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, 1 ayat lebih baik yang ditadaburi, yang diamalkan, 1 ayat lebih baik daripada 30 juz. Tapi nggak tahu apa-apa. Nanti akan kita bahas tentang masalah Al-Quran. Ya, ini baru poin nomor 1. Nggak apa-apa ya, sebisanya lah. Nah, jadi yang afdol. Karena ada begini. Kalau misalnya tanya, kalau misalnya antum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid terus qomat, antum harus ngapain? Batalin kan? Nah, karena nggak bisa antara yang sunnah sama yang wajib, nggak bisa, wajib dulu yang awal. Ada santri murid anak, ketika Allahu Akbar, ayo bangun, sebentar ini dikit lagi 1 halaman habis, padahal dia baru setengah halaman. Karena dia pikir pahalanya itu banyak. Nggak ada pahala 1 halaman, nggak ada.
pahalanya per huruf. Percuma juga antum baca Quran bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Tajwidnya nggak ada. Makhorijul hurufnya nggak pernah belajar. Nah, ini jadi masalah. Kan kualitasnya ditentukan sama huruf. Tapi hurufnya nggak bener. Ijajul jilatil ardu jiljalah. Nggak bisa. Nggak masuk ke sini, nggak bisa. Kalau misalnya antum sudah ikhlas, jamaah. Kalau sudah ikhlas, maka antum bisa mendapat beberapa hal. Yang pertama, pahalanya. Pahala itu ditentukan oleh keikhlasan. Ini penentu pahala. Penentu pahala ikhlas. Nomor 1. Hati-hati antum. Buktinya mana? Antum tahu hadis wanita yang pelacur ya, seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Ya. Terus diampuni dosanya kan? Ya. Pertanyaannya, apakah semua pelacur ngasih minum anjing diampuni? Enggak. Nah, berarti apa yang membuat dia diampuni? Ikhlasnya. Berarti kayak seekor anjing ngasih minum doang, tapi seperti pahalanya besar banget gitu. Nah, berarti yang kedua juga dapat dari hadis ini juga dapat bahwa diampuni, semakin banyak diampuni dosa antum. Diampuni oleh Allah. Kalau antum semakin ikhlas, maka Allah semakin mengampuni antum. Seperti kalau kita ya misalnya punya 2 anak misalnya. Atau punya 2 murid lah. Jangan anak. 2 murid ini, 1 murid terkenal baik dia. Alim. Soft depan terus kalau sholat. 1 muridnya lagi udah terkenal bangor dari awal. Suatu hari, dua-duanya melanggar dengan pelanggaran yang sama. Dua-duanya melanggar dengan pelanggaran yang sama. Didatangkan di hadapan kita interogasi. Kira-kira gimana kita interogasinya? Kalau yang biasa alim, kenapa kok kamu kabur dari pondok pesantren? Gitu kan pertanyaannya. Kalau yang bangor, kau lagi. Kemarin nggak bosan kah? Begitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga seperti itu. Walillahil matsalul a'la, lebih dari makhluknya. Ya. Kalau ada makhluknya yang selalu ikhlas sama Allah, Allah akan gampang mengampuni hambanya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seperti Nabi Musa alaihissalam. Antum tahu apa dosa yang dilakukan sama Musa? Membunuh orang. Terus apa lagi? Hah? Iya, ingin melihat Allah juga. Tapi itu bukan termasuk dosa ya. Itu bukan termasuk dosa. Yang kedua, Nabi Musa pernah nabok malaikat maut. Iya kan? Ya, tapi malaikatnya berbentuk manusia. Ditabok. Dalam riwayat lain dicolok matanya. Ngebunuh orang udah. Nabok malaikat udah. Bahkan ngejek Rasulullah SAW ketika di Sidratul Muntaha. Ya kan? Luar biasa itu. Tapi sama Allah diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Nggak sebanding sama amalan yang luar biasa. Dia sudah memberi hidayah Bani Israel. Dia sudah berdakwah ke Fir'aun seburuk-buruknya makhluk. Ini Nabi Musa alaihissalam. Beda lagi sama Nabi Yunus. Berbuat dosa sekali sama Allah dimasukin kemana? Di perut ikan paus. Tuh. Sekali salah dimasukin ke perut ikan paus. Diampuni sama Allah dosa-dosanya. Beda kan? Padahal sama-sama Nabi. Tapi kualitasnya berbeda. Ya, jadi pastilah insya Allah. Kalau orang yang tadi ya, santri tadi yang berbuat salah satu ya kita ampunilah. Karena udah berbuat banyak dia. Sama, kita ikhlas dalam beribadah. Sekali, 2 kali berbuat dosa Allah ampuni. Bahkan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah juga, bilang bahwa ada beberapa dosa yang kabair, dosa-dosa besar, mayulhiquha as-saghair, yang jadi dosa-dosa kecil di hadapan Allah. Karena apa? Karena ikhlas. Baik. Semakin banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala ditentukan juga oleh ikhlas. Nah, dan masih banyak lagi, tapi kita mungkin sebutkan 2 hal ini aja, karena waktunya takut nggak cukup ya. Setengah jam lagi rupanya. Enggak, berapa menit lagi?
25 menit lagi. Bernomor 1. Ya udah. Ya, jadi hati-hati ya. Jangan sampai berpikir paling banyak, jangan. Di bulan Ramadan paling berkualitas. Sholatnya paling khusyuk, paling segala-galanya. Nomor 3 di antara sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini sudah antum sering bahas ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah. Oh ya, ada yang terlupa jamaah. Di hadis ini kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, apakah otomatis? Apakah pasti? Jadi misalnya gini, ada orang yang sepanjang bulan Ramadan puasa dan sholat malamnya imanan wahtisaban, auto masuk surga? Auto diampuni dosa-dosanya? Gimana? Kata para ulama ini diharapkan. Diharapkan diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Kenapa? Karena diterima atau tidaknya ibadah berada di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa, oh alhamdulillah anak sudah ini masuk surga, udah tinggal bebas gitu. Nah, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sama ya, ada juga hadis man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, beriman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Diampuni dosa-dosa ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil, kata Imam An-Nawawi rahimahullah juga. Dosa kecil. Adapun dosa besarnya akan meringankan dosa-dosa besar. Ya, jadi tingkatannya nggak separah itu, diringankan dosa besar. Kalau mau dihapus dosa besar pakai apa? Pakai taubat. Nah, sama tadi kayak kata Ibnu Qayyim, imanan wahtisaban kan ikhlas ya, masalah hati. Jadi hati-hati kalau misalnya antum beribadah lalu ikhlas, maka insya Allah yang besar dosa-dosa besarnya akan dianggap dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Berburuklah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Lailatul Qadri lebih baik daripada berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 ya, sekitar 83 tahun. Berkata Mujahid, ada seorang ahlu tafsir ya, bernama Mujahid rahimahullah. Kalau seandainya ada orang yang sholat malam di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, maka orang ini lebih afdol, lebih baik daripada seorang dari Bani Israel ini. Seorang Bani Israel ini, dia itu umurnya 1000 tahun, umurnya 80 tahun, 1000 bulan, dan dia sepanjang hidupnya ketika siang harinya dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sambil berpuasa. Dan malam harinya dia qiyamul lail. Kata Mujahid begitu. Kalau ada yang bangun di malam Lailatul Qadar qiyamul lail imanan wahtisaban, maka lebih baik daripada orang dari Bani Israel tadi ini. Jadi lebih jalan pintas lagi sama Allah dikasih, lebih besar lagi jalan pintasnya. Ya. Nah, di sini juga penulis mengatakan tentang imanan wahtisaban yang tadi kita sudah bahas, yang artinya imanan itu beriman atas thawab, atas pahala yang ada. Ya. Dan di antaranya imanan wahtisaban, di antara imanan itu kita mengetahui keutamaan dari ibadah tersebut. Kayak misalnya kalau kita membaca Quran, maka Quran akan menjadi apa? Syafaat. Apa arti syafaat? Pembela. Dia bakal membela kita. Gimana membelanya Al-Quran? Membela itu sampai kita diampuni. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Quran itu akan berdiri di hadapan Allah. Ya Rabbi mana'atuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku sudah membuat dia tidak tidur malam hari. Maka berikan syafaat, jadikan aku syafaat baginya. Terus Quran bilang kayak gitu terus sampai diampuni. Ya. Baik. Itu yang ketiga. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Lailah itu artinya apa? Malam. Al-Qadr artinya? Qadr itu artinya ada 3. Coba. Gimana nih? Sini ya.
Lailatul Qadri. Qadrun bukan kadrun ya. Qadrun itu ada 3 artinya. Yang pertama adalah mulia, karena sudah mulia. Lailatul Qadri malam yang mulia, karena banyak keberkahan di situ. Yang kedua artinya sempit. Kok sempit? Ada di surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Diuji sama Allah, disempitkan rizkinya. Sempit di sini kenapa sempit malam Qadar? Iya, karena banyak malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang ketiga, qadar di sini adalah artinya takdir. Ada di surat Asy-Syura kalau nggak salah, atau Ad-Dukhan, Anda lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam Lailatul Qadar itu dibagi semua takdir-takdir yang bijaksana, takdirnya Allah. Artinya takdir itu ada beberapa hal, ada beberapa macam. Nah, di antaranya adalah takdir per tahun. Nanti antum pas malam Lailatul Qadar gimana keadaannya? Makanya hati-hati antum kalau putus asanya di Lailatul Qadar, hati-hati kalau putus asanya di 10 hari terakhir. Karena di situ bisa jadi ada malam Lailatul Qadar. Kalau di malam Lailatul Qadar antum berbuat maksiat, maka itu yang menentukan takdir antum setahun. Kalau di malam Lailatul Qadar antum baca Quran dalam ketaatan, maka setahun setelah itu maka antum akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu 3 arti dari Al-Qadar. Baik. Lalu yang keempat, di antara sunnah yang keempat, nggak usah ditulis ya, antum bisa tulis saja. Sunnah yang keempat adalah perbanyak doa di 10 malam terakhir. Antum juga tahu insyaallah. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti ketika 10 hari malam bulan Ramadan, seakan-akan doa ini tuh otomatis di mulut antum sampai nggak kerasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma. Nafas antum tuh doa ini gitu. Jangan sampai lupa dari doa tersebut, karena ini bentar lagi udah mau garis finishnya udah kelihatan ini. Ya, tinggal lari, tinggal percepat antum. Makanya hati-hati nih, syaitan dari dulu sampai sekarang, bahayanya syaitan tuh gitu ya. Syaitan itu berpengalaman. Dan umur syaitan tuh ribuan tahun. Kita mah ecek-ecek. Ini mah saya udah pernah ngegoda yang lebih alim daripada dia. Dan syaitan gak kelihatan lagi. Udah berpengalaman, jago, gak kelihatan. Gak pernah futur. Ya kan? Pernah ada hadis menceritakan syaitan putus asa? Enggak. Bahkan syaitan itu loyal. Raja Iblis setiap pagi, ada hadis ya, hadis sahih. Iblis setiap pagi bilang ke krocok-kroconya, semuanya barang siapa yang berhasil menyesatkan manusia, paling menyesatkan manusia, anak kasih taj, anak kasih mahkota. Ada yang datang, wah Iblis, saya sudah membuat seseorang durhaka sama orang tuanya. Pastiin dulu, siapa tahu nanti dia tobat. Sono, gangguin lagi, sampai nggak tobat, sampai mati. Ada lagi, ya Iblis, saya sudah membuat orang bercerai. Pastiin dulu, jangan sampai dia nikah lagi nanti. Cari lagi yang baru, buat dia cerai terus, buat dia hancur hubungannya. Ada lagi, ya Iblis, saya sudah membuat dia syirik. Nah, kata Iblis, hadza ini yang anak tunggu nih. Mahkota buat kamu. Ada lagi, ya Iblis, saya sudah membuat orang berzina. Hadza ini baru jago dibuat mahkota. Ya, jadi loyal iblis itu. Jadi hati-hati kalau antum dibuat semangatnya pas waktu 20 awal. 10 terakhir udah ngerasa, anak sudah khatam 5 kali, udah santai. Hati-hati ya tuh. Ya, karena kata para ulama gini, bulan Sya'ban dipersiapkan untuk apa? Untuk 20 hari bulan Ramadan. 20 hari bulan Ramadan dipersiapkan untuk 10 akhir bulan Ramadan. Jadi 20-nya ini persiapan untuk, sebentar lagi 10 nih. Nah, jangan, itikaf. Ya, kalau begitu udah murung duluan, pahalanya udah terkikis ya. Baik. Yang keempat, memperbanyak doa. Yang kelima adalah membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ya, itu yang kelima. Bahkan Imam Malik rahimahullah yang terkenal majelis ilmunya sangat banyak, terus berdaging semua isinya gitu kan, ditutup majelis ilmunya biar fokus kepada Al-Quran setiap bulan Ramadan.
Ya. Karena ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa bahwa beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, anna Jibril, bahwa Jibril alaihi salam kana yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam bulan Ramadan, Jibril datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tadarus Al-Qur'an dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah SAW itu sudah hafal Quran belum? Sudah. Kata kadzalika linutsabbita bihi fuadak, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu sudah ada, sudah tetap di hati Rasulullah SAW. Kok belajar Al-Quran? Nah itu menunjukkan kemuliaannya bulan Ramadan. Setiap hari Jibril datang. Bahkan ketika di akhir hayat Rasulullah SAW 2 kali, sehari 2 kali Jibril datang tadarus Al-Quran sama Rasulullah SAW. Bahkan di sini antum sudah tahu kalau masalah Al-Quran biasanya satu-satu ngebahas tentang ulama-ulama yang sehari khatam 30 juz, 32 hari 60 juz. Imam Syafi'i sehari berapa khatamnya? 2 kali. Sehari 2 kali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sehari sekali khatamnya. Tapi kita kalau ngedengar begitu jauh amat ya. Malah bikin putus asa gak sih? Kenapa kita putus asa? Karena kita ngaku kita tuh begitu lalainya sampai gak bisa ngejar mereka. Begitu hancurnya, begitu kurangnya kita dibanding sama mereka. Tapi hati-hatian tuh. Gak ada kata terlambat ya. Berapapun umur antum gak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar agama. Karena antum tuh gak lagi lomba. Gak lagi kejar-kejaran sama orang. Siapa yang pengen antum mendahului? Aduh, anak telat-telat dari siapa? Gak ada. Ini antum, takdir antum, pahala antum, akhirat antum. Jadi jangan sampai bilang terlambat, gak ada. Karena antum gak lagi lomba sama siapapun. Ya, tadi sudah dijelaskan juga bahwa di antara hal-hal yang membuat kita cinta dalam membaca Quran, yaitu yang pertama tadi, Al-Quran tuh ngebela kita. Ya. Dan yang kedua, imanannya tadi. Jangan lupa, imanan wahtisaban. Kita benar-benar meyakini adanya pahala itu sampai kita bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum tahu tingkatan membaca Quran ada berapa? Nah, tingkatan bermuamalah dengan Quran lah gitu ya. Tingkatan yang paling rendah atau yang nomor 1, bukan paling rendah lah, nomor 1 lah, paling bawah gitu. Nggak rendah juga sebenarnya. Tingkatan paling bawah adalah dengan membaca Quran. Baca doang. Membaca Quran. Ini tingkatan paling bawah. Karena apa? Karena membaca Al-Quran ini menambah keimanan gak? Menambah keimanan? Gimana caranya? Kan membaca bukan tadabbur gitu. Nah, jadi membaca Al-Quran ini belum tentu menambah keimanan. Karena bahkan antum baca Quran cuma dengan, walaupun pahalanya ya jelas dari pahalanya banyak. Kita nggak lagi bahas pahala, bahas yang lain, bahas tingkatannya. Membaca Quran saja, bacanya aja, bukan tadabbur ya. Itu nggak bisa membedakan antara orang mukmin dan orang munafik. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mathalul munafiq yaqra'ul Quran. Ada orang munafik baca Quran. Ya. Seperti apa? Seperti raihan, seperti apa namanya raihanah, buah apa namanya? Kalau di luar itu bagus, kalau di dalam pahit dimakan. Apa mungkin buah? Kalau buah yang kayak gitu ada nggak? Yang di Indonesia lah. Kedongdong?
Kedondong mah enak deh, dicocol sama bubuk pedes. Apa? Pace kali ya, antum tahu pace? Buah pace ya, kalau di luar juga kurang sih. Mengkudu, ya betul, mengkudu bisa. Mengkudu, biasa ya, itulah intinya, antum paham lah ya. Luarnya lumayan, pas dirasa, luar biasa. Gitu. Jadi nggak bisa membedakan antara orang munafik dan orang mukmin. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa umat akhir zaman baca Qur'annya itu tidak menembus apa? Tidak menembus tenggorokan, nggak masuk ke hati, cuma disebut. Itu kita lihat gimana zaman sekarang orang pinter baca Quran, niatnya buat fulus. Ya. Di sawer sampai ke luar negeri, Allah diselip-selipin duit di sini, di pecinya. Wah, ini dia baca Quran dilemparin fulus. Wah, harga dirinya hilang gitu. Ya, jadi hati-hati, ini yang paling nomor 1, paling bawah. Gak apa-apa ya, nah jalan-jalan kameramennya gini-gini. Nomor 2 adalah tadi tadabbur, dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad ayat Shad. Di surat Shad, Kitabun ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatih. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah alasan diturunkannya Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan? Buat ditadabburi, bukan hanya buat dibaca. Karena kalau ditadabburi otomatis dibaca. Begitu. Ya. Ini tingkatan nomor 2. Anak kasih contoh. Misalnya antum punya bos lah, atau antum jadi bos sekarang. Antum bos, antum punya maklumat, ada surat pemberitahuan kepada karyawan antum. Dan antum pastikan semua karyawan sudah tanda tangan menerima surat tersebut. Udah semuanya diterima, antum datengin karyawan antum, afwan akhi, tadi isi suratnya apa? Apa ya bos ya? Nah, gimana perasaan antum melihat karyawan itu? Pasti jatuh kan? Di hadapan antum, wah kurang ajar nih. Nah gitu. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an ini jamaah, suratnya ini diperjuangkan dengan sebegitunya sama Rasulullah SAW. 23 tahun Rasulullah SAW memperjuangkan Al-Qur'an mati-matian, melawan musuhnya yang menggila sesadis itu menyiksa kaum muslimin. 23 tahun. Nyampe ke antum, gak dibaca. Lebih milih Facebook, lebih milih Instagram. Gimana? Misalnya antum dapat surat dari Presiden Raja Salman misalnya. Kan luar biasa Raja Salman. Raja Salman ngasih surat ke antum, yang ngirim surat itu adalah Pangeran, siapa anaknya? Muhammad MBS ya, Muhammad bin Salman. Pangeran MBS ngirim ke antum dari Saudi, ternyata nggak ada pesawat, dia naik perahu misalnya. Naik perahu dari Saudi, naik onta, lewat padang pasir, berjuang segitunya, suratnya ada di hadapan antum nih, sampai dari Raja Salman diantar sama MBS. Instagram. Masuk akal? Nggak masuk akal. Itu kita itu sebenarnya. Ini Al-Quran nih sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai, yang luar biasa, diperjuangkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam nyampe ke kita. Makanya kata para ulama, inna man kana qablakum yarawul qur'ana rasaila min rabbihim. Mereka, orang-orang yang sebelum kalian itu, menganggap Al-Quran ini surat dari Allah khusus buat mereka. Seakan-akan Quran ini benar-benar khususon buat antum, lagi ngajak ngomong antum khusus. Mereka menganggap Al-Quran ini surat dari Allah khusus buat mereka. Malam harinya mereka tadabbur Al-Quran, siang harinya mereka mengamalkan Al-Quran tersebut. Ya, jadi ini. Nomor 2 adalah dengan tadabbur.
Makanya tadi Ibnu Qayyim bilang bahwa satu ayat dengan tadabbur lebih baik daripada 30 juz kosong melompong. Nomor 3, yang paling tinggi adalah menjadikan Al-Quran adalah guru privat kita. Mana tadi pengamus? Ya, jadikan Al-Quran itu guru privat. Beramal dengan Al-Quran. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi seakan-akan Quran itu guru privat kita. Misalnya antum di surat Al-Baqarah ngelewatin ayat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Oh, Al-Quran ini guru privat anak, ya sudah insyaallah anak usahain untuk sholat jamaah misalnya. Terus di surat Ali Imran ada ngelewatin ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, yang kalian senangi. Oh, ya sudah anak bakal menginfakkan hal-hal yang anak senangi. Di lemari, baju-baju banyak nih. Ada yang nggak kepake, udah pilihin, sedekah, dan sebagainya macamnya. Terus seperti itu. Setiap antum ngelewatin ayat, jadiin itu sebagai guru privat antum. Sehingga Al-Quran itu semakin hari, semakin antum baca, semakin mengubah antum menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Dan ini cara para sahabat dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Kanu la yujawizuna asyra ayatin minal Qur'an. Mereka para sahabat enggak melewati 10 ayat dari Al-Qur'an sampai memahami dan mengamalkan. Ini paling tinggi, tingkatan paling tinggi. Sehingga antum akan tambah cinta sama Quran. Karena apalagi kalau misalnya ada ayat yang enggak ngerti, ini antum buka terjemahannya, buka tafsirnya, lebih bagus lagi. Nah, mana lebih afdol di bulan Ramadan? Baca Quran apa tadabbur Quran? Ayo. Dua-duanya afdol. Jangan dipilih-pilih. Kalau bulan Ramadan ada yang gini bilang, "Loh, ngapain kita tadabbur Al-Qur'an?" Kaum salaf, mereka ketika bulan Ramadan fokus ke khatam Al-Qur'an. Gimana jawabannya? Berarti kita nggak tadabbur Quran? Para salaf, mereka fokus khatam Al-Qur'an karena di luar bulan Ramadan mereka fokus tadabbur Al-Qur'an. Loh, kita megang Qur'annya di bulan Ramadan doang. Jadi banyak khatam, berarti antum buat jadwal ya. Makanya ada seorang tabi'in bilang, ana punya beberapa khatam. Ana punya khatam per minggu. Ana punya khatam per bulan. Dan ana punya khatam yang udah 30 tahun baru satu surat ana khatam. Surat Hud, dia bilang gitu. Baru satu surat Hud, 30 tahun ana baru selesai. Jadi dibagi hatam-hatamnya. Antum bagilah nanti bulan Ramadan jadwal buat tadabbur Quran, baca terjemahannya, silahkan. Bahkan anak tahu anak ya yang masjid beritikaf sama anak di masjid, dia itu di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan dia khatam Al-Quran sama terjemahannya. Diarti faham. Luar biasa, memang anaknya jenius, pinter gitu kan. Dan teman-temannya kalau cerita ke anak, oh ini fulan nih, dia setiap bulan Ramadan kayak gitu. Oh, Masya Allah. Ya. Dan itu lebih bagus tentunya. Lalu yang keenam, sunnah bulan Ramadan yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Bahkan di riwayat lain seperti angin yang berhembus. Artinya kalau ada angin ngelewatin siapa, bikin adem. Ada siapa di lewat Rasulullah, dapat sedekah, dapat kedermawanan Rasulullah SAW. Ya. Nah, sedekah ini jamaah, afdolnya dilihat dari 3 hal. Afdolnya sedekah ini dilihat dari 3 hal. Makanya kita kalau beribadah kerja cerdas, bukan kerja keras ya. Itu tadi karena dalam ibadah itu bukan banyaknya, tapi afdolnya. Nah, sodakoh utama dari 3 hal. Yang pertama dari
penyedekah gitu ya. Penyedekah yang memberi sedekah. Keadaan penyedekah yang paling afdol adalah ketika yang dia bersedekah sesuatu yang ia cintai. Sedekah dalam keadaan berat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, sedekah apa yang paling afdol? Dia bilang, sedekah orang yang sahihun, syahihun, yakhshal faqr. Orang yang dia keadaannya sehat, tapi syahih, dia bakhil. Jadi kalau antum bakhil, paksain sedekah justru. Ini bagus banget sepatu, 50 juta sedekahin. Gitu ya. Ya, kalau bisa jago itu kalau bisa begitu ya. Sahihun, syahihun, yakhshal faqr, takut miskin. Itu lebih afdol dari sedekah. Keadaan antum pahalanya lebih besar. Misalnya pas waktu dulu masa-masa Covid ya, kan ekonomi kita finansialnya agak turun. Tetap sedekah sama orang lain dan itu lebih afdol. Ini dari keadaan yang penyedekahnya. Yang kedua, dari orang yang disedekahi. Sedekahi. Orang yang sedekahi yang lebih afdol yang pertama adalah yang paling membutuhkan. Atau ini yang ketiga lah, nggak apa-apa. Yang kedua, sedekah dari yang disedekahi adalah dari ar-rahim. Apa rahim? Orang yang punya kerabat ya. Kerabat ini yang paling afdol. Kalau misalnya tetangga kita lebih membutuhkan, tapi kerabat kita membutuhkan, maka kita kerabat dulu, jangan tetangga dulu. Lalu dari yang disedekahi adalah pahala jariyah. Ya, misalnya antum mau sedekah orang minta-minta misalnya. Ada orang minta-minta dan dia nggak terlalu butuh lah. Badannya gemuk, alhamdulillah sehat. Ada pengumuman sedang dibangun masjid. Antum pilih mana? Masjid dulu. Karena jariyah. Antum sedekah pembangunan masjid 200.000, 300.000. Setiap orang yang sholat di dalam masjid itu pahalanya ngalir ke antum terus. Pahalanya segimana ya urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi antum sudah berusaha ngasih saham pahala di masjid itu. Ya. Pahala jariyah, kerabat, dan yang paling membutuhkan. Yang ketiga dari segi jenis yang disedekahkan. Yang disedekahkan. Yang pertama, yang paling afdol adalah ilmu. Yang kedua adalah makanan ya, it'amut ta'am atau minuman. Dan selanjutnya masih banyak lagi jenis-jenis sedekah yang diutamakan. Yang ketiga ada juga sedekah yang paling utama. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bilang bahwa memperbaiki hubungan, islah bahasa Arabnya, memperbaiki hubungan sesama muslim. Itu sedekah yang paling afdol. Rasulullah SAW bersabda, afdolus sadaqah an yata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Sedekah yang paling afdol adalah seorang muslim belajar suatu ilmu terus ngajarin saudaranya. Itu dari jenisnya. Lalu yang kedua, ngasih makanan, ngasih minuman. Seperti contohnya nanti pas bulan Ramadan biasanya banyak yang sedekah buat buka puasa. It'am iftar ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah islah, memperbaiki hubungan sesama muslim. Itu sedekah yang paling agung ya. Bahkan kalau antum mau memperbaiki hubungan sesama muslim itu boleh berbohong. Di antara bohong yang diperbolehkan itu ada 3. Yang pertama, memperbaiki sesama muslim. Yang kedua, berbohong ketika perang. Yang ketiga, berbohong kepada istri atau suami boleh, istri sama suami boleh. Itu boleh. Ya, misalnya ada 2 teman antum musuhan. Akhi, anak kemarin si fulan tuh curhat sama anak, pengen minta maaf sama antum cuman malu. Antumnya suka nggak respon baik. Atau antum pura-pura ngasih apalah hadiah lah. Ini ada coklat dari fulan. Oh iya, Masya Allah. Satunya lagi, antum kasih lagi. Ini ada coklat dari fulan. Dia juga pengen minta maaf, tapi dia malu pengen ketemu. Pas ketemu, ente ngasih coklat ya? Bukan ente. Musuhan lagi nanti. Enggak ya. Antum inilah pakai diplomasi lah, jangan
biar nggak musuhan lagi gitu. Yang keberapa sekarang? Ketujuh ya. Sunnah yang ketujuh adalah umroh di bulan Ramadan. Pahalanya seperti haji. Pahalanya tapi tidak mendapat fadilah-fadilah ketika haji beneran. Ya, bukan berarti umroh di bulan Ramadan itu membuat antum sudah gugur dari kewajiban haji. Ya. Cuman pahalanya aja. Tapi tentu yang haji dapat sa'i, dapat segala macam, dapat tawaf itu lebih utama, lebih afdol. Kita percepat ya. Nomor 8 adalah sholat bersama imam sampai imamnya selesai ya. Hatta yansarif. Innar rajul idza qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kalau ada seseorang yang sholat tarawih sampai imamnya selesai, maka dihitung pahala semalaman suntuk. Yansarif ini bukan imamnya pergi ya, imamnya selesai. Jadi imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dihitung pahalanya. Kalau imamnya beda gantian gimana? Nah, jadi makanya sholatnya yang dihitung bukan imamnya. Maksudnya sholat yang pertama, yang misalnya gantian 4-4 misalnya imamnya. Ini sholat yang 4 ini adalah penyempurna 4 yang berikutnya. Jadi bergantungan ya, nggak ada masalah imam atau enggak. Sholat tarawihnya satu paket gitu. Makanya ini ada beberapa catatan dari para salaf ya. Ada seorang wanita, istrinya Habib Abu Muhammad. Beliau berkata, "Qum ya Habib, bangunlah wahai kekasihku. Qad dhahabal lail, malam-malam sudah lewat. Wa baina aidina tariqun ba'id, dan di hadapan kita ada jalan yang sangat jauh. Wa qafilus salihin qad sarat qaddamuna." Sedangkan kafilah kelompok-kelompok orang soleh udah duluan. Wa nahnu qad baqina, dan kita masih aja di sini. Ayo bangun malam, sholat malam. Dibanguninnya gitu. Bahkan disunahkannya apa? Banguninnya diapain? Dipercikan air, bukan diguyur blok-blok. Dipercikan air pelan-pelan gitu. Percikinnya juga jangan nafsu ya. Pelan-pelan aja. Nah, biar bangun. Oh, bangun. Ayo sholat gitu. Taib. Lalu sunnah yang ke-9 adalah i'tikaf. I'tikaf. Yang nomor 10, i'tikaf di 10 hari Ramadan. Kenapa dibedain ya, pada sama aja. Nah, kenapa beda? I'tikaf itu apa cuman bisa di 10 hari Ramadan aja? Akhir Ramadan? Enggak. I'tikaf itu apa sih artinya? Berdiam diri di masjid. Mau di luar Ramadan, mau berapa menit pun dihitung i'tikaf. Selama antum ada di masjid, duduk misalnya antara zuhur dan asar misalnya, atau antara maghrib dan isya, ada niat i'tikaf, dapat pahala sendiri. Pahala i'tikaf apa? Gak ada dalilnya. Gak ada dalil yang menyebutkan batasan pahala i'tikaf. Jadi i'tikaf itu sudah dari Allah langsung, gitu ya. Nah, nanti insya Allah antum bahas itu di bab fikih i'tikaf ya. Selanjutnya kadang di 10 malam terakhir. Baru yang ke-11, sunnah yang ke-11 adalah menghidupkan 10 malam terakhir ya. Jadi pas waktu 10 malam terakhir itu buat semua anggota tubuh antum tuh ada ibadahnya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Antum sholat berarti ada ibadahnya. Baca Quran buat lisan ada, masalah fulus ada gitu. Bukan antum sholat goyang-goyang, bukan. Sholatnya biar bahunya dapat ibadah, enggak ya. Maksudnya apapun yang antum bisa keluarkan di 10 terakhir di tubuh antum. Nah, itu baru bagian nomor 1, yaitu sunnah-sunnah yang khusus ada di bulan Ramadan. Dikit lagi, bagian nomor 2 adalah sunnah-sunnah yang disunnahkan, ditekankan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Sunnah yang pertama kita percepat adalah sahur. Hukum sahur itu sendiri adalah sunnah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada berkah, ada kebaikan yang banyak. Yang mana berkah ini jamaah bisa membuat sesuatu yang panjang jadi pendek, yang sedikit jadi banyak, yang biasa aja jadi luar biasa tanpa antum sadari. Itu berkah. Misalnya kalau sehari
nanti ada pembahasannya. Berkahnya tuh dari mana sih sahur itu gitu ya. Antum juga harus tahu bahwa sahur pakai sa ya. Itu artinya adalah makanannya. Man akala sahuron, siapa yang makan sahur. Jadi sahur itu makanannya. Sedangkan suhur pakai suhur itu adalah perbuatannya. Sedangkan suhur perbuatannya adalah yaitu seseorang makan makanan. Suhur itu artinya adalah seseorang makan sahur di waktu sahar. Sahar itu akhir malam. Jadi seseorang makan makanan sahur di akhir malam. Akhir apa? Malam, bukan di awal malam. Jam 2 malam trang keliling-keliling sampai kaget orang. Itu mau sahur apa? Sahur itu di akhir dan itu sunnahnya diakhirkan. Nomor 2 berarti ya. Yang nomor 2 diakhirkan sahur itu sunnahnya. Nomor 2 diakhirkan sahur. Ada hadis juga Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasa bi khairin ma'ajjalul fitra. Orang manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Makanya kalau di Indonesia ada kebiasaan ta'jil. Ta'jil dari kata ajlun, ajal itu mempercepat. Ya, itu sunnahnya. Ini kita lagi belajar tentang akhirkan sahur ya. Wa akharus sahur, di hadis lanjutannya dan mereka mengakhirkan sahur. Habis waktu sahur itu pas kapan? Pas adzan ya, bukan pas adzan. Itu salah. Sampai terbit fajar. Ada orang yang adzan 10 menit sebelum terbit fajar. Antum gimana itu? Berhenti nggak sahurnya? Sampai terbit fajar berarti antum pastikan ya, terutama ini masalah krusial banget di bulan Ramadan, pastikan cari aplikasi atau situs Kemenak. Jadwalnya bagaimana yang benar. Jangan sampai adzannya 5 menit lebih cepat daripada waktu berbuka atau waktu sahur. Nah, seperti itu. Jadi sampai terbit fajar. Fajar itu ada 2, fajar shadiq, fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu sebelum fajar shadiq. Bedanya, fajar kadzib itu mengecil, hilang. Kalau fajar shadiq, yang fajar yang benar, itu lama-lama melebar. Lama-lama besar. Antum alhamdulillah sudah mudah itu masalah jadwal, nggak usah diperdebatkan. Udah ada di Kemenak. Gitu. Cuman hati-hati sama aplikasi yang ada aja itu 5 menit lebih cepat. Anak pernah ngalamin itu. Dan alhamdulillahnya di masjid yang biasa anak sholat, ikut Kemenak. Wih, udah adzan. Oh belum 5 menit lagi nih jadwal Kemenak. Oh iya, salah berarti. Hapus aplikasinya. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah tadi. Karena di dalam sahur ada berkah. Apa saja berkah dalam sahur? Yang pertama itu mengikuti perintah Rasulullah SAW, dapat pahala sendiri kan? Ya. Lalu yang kedua, menguatkan badan untuk beribadah di siang hari dan mengkondisikan badan juga. Ada beberapa orang yang nggak sahur, siangnya tidur, bangun-bangun tidur cuma marah-marah doang. Karena nggak sahur, jadi bawaannya emosi kan. Kalau lapar terus lemes, bawaannya emosi. Dikit-dikit emosi, marah, teriak, pahalanya hilang nanti. Ya, lalu yang ketiga, waktu sahur ini waktu berkah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dengan tanpa bisa dibayangkan. Lalu juga bisa, yang keempat bisa beristighfar di waktu sahur. Itu waktu yang arja, yang paling diharapkan diterima istighfar kita. Lalu yang kelima juga, pahala sahur adalah kita menyelisihi ahli kitab, orang-orang kafir. Karena Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahar. Perbedaan puasa kita sama puasa ahli kitab, orang kafir adalah makan sahur. Dan itu juga membantu kita untuk lebih cepat sholat subuhnya ke masjid. Dengan catatan nggak tidur lagi. Nah itu dia yang jadi masalah. Kalau bangun jam 2 malam, bawaannya pengen tidur lagi kan? Akhirnya banyak yang alhamdulillah makan sahur. Bangun-bangun, udah jam 6. Oh ya, gimana itu? Nggak bisa. Itu banyak jamaah, banyak. Salah itu. Dari pengertian sahurnya aja, sahar itu akhir malam. Bukan jam 2, jam setengah 3 malam. Taib. Yang ketiga, disunahkan juga menyegerakan berbuka. Taib, anafwan. Sahur itu
Batas minimalnya dengan apa? Hah? Sahur batas minimal. Minum, kalau malam makan seret nanti. Minum aja. Kata Rasulullah SAW, tasahharu walau jur'atan min ma. Sahur walaupun seteguk air. Jadi itu batas minimal. Setetes air, kurang kerjaan banget bangun terus tetes air tes. Gitu. Seteguk itu paling minimal. Kalau malas buat makan gitu ya. Dan dengan seteguk itu sudah mendapat keutamaan sahur. Bangun, glek-glek tidur lagi. Yang ketiga tadi menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa dengan catatan yakin bahwa kursus syams, jadi antum ingat ya, batasan seseorang boleh buka itu adalah ketika bunderan matahari hilang. Walaupun masih ada apa istilahnya bayatnya, masih ada sisa-sisa cahayanya. Buletannya udah hilang, sudah berbuka. Ini cakrawala udah nggak kelihatan, mataharinya buletan hilang, buka puasa. Hati-hati, jangan buru-buru juga ya. Sunahkannya kalau yakin. Jangan sampai ada ini ya, candaan ya, orang mau buka puasa, nastarnya udah di mulut. Adzan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dikunyah sama dia, bukan takbir, bukan adzan, ternyata baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan begitu juga ya, walaupun benar sunnah, cuman bukan di sini juga langsung pas Allah langsung ditelan kunyah, enggak. Ya. Catatannya yakin. Dan kalau misalnya antum berbuka semenit sebelum matahari tenggelam, apa yang terjadi? Batal semuanya sehari. Makanya hati-hati, ini masalah yang harus diperhatikan ya. Bahkan ini berkata Ibnu Hajar rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran wa abta'uhum sahuran. Sahabat Rasulullah SAW itu paling cepat berbuka, paling terakhir sahur. Dengan yakin, tadi catatannya dengan yakin. Lalu yang keempat, disunahkan sunnah-sunnah di selain Ramadan dan di dalam Ramadan adalah berbuka dengan rutop. Kalau nggak ada rutop dengan tamer. Kalau nggak ada tamer dengan air. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Apa artinya rutop? Kurma basah ya, bukan kurma kering dikasih air, bukan. Ada rutop ya. Ini yang nomor 1 dulu. Nomor 1 rutop, kurma basah. Lalu nomor 2 tamer, yaitu kurma kering. Baru nomor 3 air. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kenapa sunnahnya begini. Karena rutop itu kan basah. Sehingga liver ini selama puasa itu kan nggak ada yang diserap buat ngasih kekuatan ke tubuh. Rutop ini paling mudah. Dan yang bikin kekuatan di liver itu adalah gula. Di antara yang manis-manis gitu, yang hulwun. Ketika makan rutop diserap sama liver, langsung ke seluruh tubuhnya cepat. Tamer, iya, cuman nggak secepat rutop. Sedangkan air gunanya cuman biar menenangkan panasnya maidah, perut. Selama bulan puasa kan panas, lapar gitu ya. Maka ditenangkan dengan air. Terus yang kelima, kita langsung aja. Yang kelima adalah berdoa. Ya, doanya apa? Dhahabat wa ma'uwabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini yang jadi masalah. Doanya itu kan dhahabat wa ma'uwabtalatil uruq, tenggorokan basah. Kok sunnahnya makan korma dulu? Bacanya kapan doa ini? Setelah makan korma atau minum air? Makan korma atau minum air? Setelah buka, udah gak ada masalah. Antum mau bukanya pakai korma, ya baca doa nggak apa-apa sambil minum. Mau ambil sambil minum nggak dosa juga. Sunnahnya setelah berbuka, bukan setelah korma, air atau apa misalnya cake atau kue, nggak ada masalah. Ya. Dan doanya di sini umum juga ya, doanya itu doa berbuka, terus ada doa sebelum berbuka. Ya, antum angkat tangan. Bahkan kalau biasanya kalau misalnya yang pernah umroh di bulan Ramadan itu kelihatan, subhanallah, mereka doa sebelum puasa itu, sebelum berbuka itu sampai nangis-nangis, sampai Allah. Kalau kita enggak, amanin dulu ini. Gorengan, apa dulu yang pertama ya? Nastar, ini ada cookies. Tenang aja, itu udah aman, itu nggak usah di kolak ya.
Ada juga yang dari pagi udah dipikir menu berbuka apa ya. Sehingga pas buka kekenyangan. Nah itu lanjut sampai terawihnya. Sehingga pas terawih tahak-tahak. Banyak yang kayak gitu. Nah, gitu ya, disegerakan berbuka. Hati-hati berbukanya dengan bermaksiat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahaya ya. Taib. Yang ke-8 disunahkan juga mengatakan saya berpuasa apabila diejek sama orang lain. Inni shaim. Inni shaim bukan artinya saya berpuasa ya. Bukan berarti hadisnya inni shaim, ada orang yang ngejek inni shaim. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Atau puasa gitu nggak apa-apa. Dikerasin suaranya biar tahu kalau antum puasa gitu kan. Sunahnya gimana? Kalau dikerasin riak dong. Gimana aja, Mas? Dikerasin atau dipelanin saya puasanya? Yang roji dikerasin ya. Tapi ada beberapa ta'liq para ulama di antara Imam Nawawi bilang kalau misalnya puasanya itu yang semua orang puasa kayak bulan Ramadan, itu kan nggak mungkin riya kan? Ya ente puasa juga, justru kalau nggak puasa ente yang muskilah. Karena puasa gitu. Beda kalau misalnya puasa yang orang jarang, misalnya puasa Daud atau puasa Senin Kemis, antum pelan suaranya. Ini shaim, anak puasa gitu. Buat motivasi diri dan buat ngasih tahu orang lain. Terus yang ke-9, sebelum terakhir, yang ke-9 adalah mendoakan orang yang ngasih makanan ke kita, tapi kita nggak bisa makan karena kita puasa. Berarti ini di puasa sunnah ya, di puasa sunnah. Jadi kalau misalnya ini ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Kalau salah seorang di antara kalian diajak makan, maka datangi. Hukum asalnya wajib ngedatengin selama nggak ada maksiat. Hukum asalnya. Fa in kana muftiron falyat'am. Kalau misalnya dia lagi berbuka, lagi nggak puasa, maka makan. Wa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia puasa, maka dia berdoa. Yusolli di sini artinya berdoa. Doakan. Ya. Tapi ini perhatikan, ini antum harus cerdas-cerdas dalam melihat situasi. Ini berarti bukan pas bulan Ramadan ya. Antum lagi puasa sunnah, diajak makan, diajak walimah. Walimah itu artinya makan-makan. Bukan walimah pas lagi nikah ya. Ya walimah artinya makan-makan juga, pas nikah makan-makan. Diajak walimah, makan-makan, antum puasa. Antum lihat orang yang nawarinnya, kira-kira dia seneng gak kalau antum tolak? Atau bilang, jazakallah khair. Oh sekarang hari Kamis ya? Oh ya gak apa-apa, makan aja. Nah, berarti dia pengen kita makan kan? Beda kalau misalnya, sekarang hari Kamisnya, oh antum puasa, yaudah gak apa-apa. Itu baru antum gak lanjut. Tapi kalau, oh hari Kamis, gak apa-apa, makan aja. Oh ya sudah antum makan. Sunnahnya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW pun kalau ditawarin, yang nawarin kira-kira pengen banget dimakan nih, ya sudah antum makan aja. Itu sunnah, lebih sunnah. Karena apa? Membahagiakan hati seorang muslim. Baik, baru yang terakhir adalah memberi makan orang yang puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu an yanqusa min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang ngasih makan orang yang puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah, minimal ngasih makan apa? Batas minimal iftarus shaim, air sama kurma. Bukan kurma doang, nanti seret lagi. Air sama kurma. Kalau air doang nanti kembung. Itu minimal. Minimal air sama kurma itu paling minimal. Dan paling bagusnya adalah asya, satu porsi. Makan air, makan segala itu lebih afdol. Antum ngasih makan satu orang, maka satu orang itu dapat pahala puasanya ke antum. Baik, itu saja. Insyaallah yang bisa kita bahas karena ini ada yang bab ketiga ini tentang masalah puasa-puasa sunnah. Tidak kita bahas sedikit ya. Sampai adzan jam 12 ya. Masih lama ya. Taib, ada yang bertanya, Bismillahirrahmanirrahim, kenapa di bulan Ramadan hawa nafsu kita tetap ada walaupun setan sudah dibelenggu? Karena hawa nafsu itu memang dari awalnya pengen condong kepada keburukan ya. Dan hawa nafsu ini dari syaitan apa dari diri kita?
Dari diri kita dulu. Syaitan itu ngajak. Antum hati-hati. Jangan ada di antara kita yang berpikir bahwa syaitan itu bisa mengendalikan kita. Kayak kita nyetir mobil. Misalnya nih, ibu-ibu misalnya lagi bulan Ramadan ngegosip atau nonton film silet yang tentang gosip-gosip itu, ditanya, "Bu, jangan nonton." "Iya nih, setannya lagi." Nah, masa begitu? Ya nyalahin setan, kasihan setannya disalahin mulu. Bahkan di surat Ibrahim tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti syaitan khutbah. Di hari kiamat, syaitan khutbah. Apa khutbahnya? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, Allah sudah ngasih penetapan hisab, sudah setelah hisab, ana dulu ngejanjiin kalian dan Allah ngejanjiin kalian. Tapi ana bedanya mengingkari janji ana. Sedangkan janjinya Allah Subhanahu wa taala janji yang pasti. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, kata syaitan. Ana gak bisa ngandaliin kalian. Ana cuma ngajak, ente yang mau. Syaitan ngomong gitu. Kayak misalnya ada temen lah ngajak, ayo majelis, ayo jalan-jalan. Sorry gak bisa. Begitu. Jangan bilang, ana dikendaliin, syaitan ana lagi kurang ajar. Gak ada syaitan ana. Syaitan ngajak, antum terserah. Yang punya keputusan tuh antum. Nah, keputusan di sini didukung oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tuh dari sananya buruk. Ya. Walaupun sebenarnya ada khilaf para ulama, kenapa kok masih ada maksiat di bulan Ramadan? Katanya yang pertama, pendapat pertama, diantaranya bahwa yang dibelenggu itu adalah marodatus syayatin, dedengkot-dedengkotnya syaitan. Yang masih ada kerece-kerecenya. Sehingga orang yang bermaksiat ini kalah sama kerece-kerecenya syaitan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua bahwa syaitan dibelenggu, tapi bukan berarti nggak bisa melakukan apapun. Maksud dibelenggu ini dibatasi keburukannya, nggak seperti di luar Ramadan. Dia masih bisa memberi keburukan, cuma dibatasi. Tapi yang paling kuat pendapat yang ketiga tadi, bahwa yang membuat keburukan adalah hawa nafsunya manusia. Minal jinnati wan nas. Manusia itu sendiri udah jadi jin, udah jadi syaitan. Tapi itu ya. Bagaimana hukumnya ada orang yang berpuasa menjalankan sholat 5 waktu tapi orang tersebut melakukan atau membicarakan aib seseorang atau berghibah? Ya, pahalanya ditransfer ke orangnya. Makanya orang yang paling dermawan adalah orang yang ghibah. Udah capek-capek ibadah dibagi-bagiin sama orang, paling dermawan. Bahkan Hasan al-Basri rahimahullah pernah dikasih tahu, "Wahai Hasan, wahai Syekh, ada yang gibahin antum." Kata Hasan, ini ada korma sekantong, kasih ke dia. Suatu hari Hasannya ketemu orang gibahin. "Wahai Hasan, aktabuk tuh dini." "Wahai Hasan, gimana anak gibahin ente ngasih hadiah ke anak." Kata Hasan al-Basri, "A'taitani hasanatika fa ahbabtu an ukafiuka." Ente udah ngasih pahala ente ke anak pengen ngasih sebagai penghargaan atas pahala yang ente kasih ke anak. Ya. Seru, iya. Sampai orang ada yang bilang gini, "Ana tuh bingung, kok bisa ada orang duduk nongkrong gak gibah?" Sampai ada yang saking terbiasa gibahnya itu kan. Berarti pahalanya udah tinggal berapa bu pahalanya, setengah. Bahaya itu. Ya, maka kalau menggibah ya pahalanya hilang, habis. Segimana pahalanya habis, sekadar antum menggibah. Gimana cara tobat dari gibah jamaah? Tobat gibah itu dosa sama manusia kan? Bisa dihapus dengan tobat nggak? Nggak bisa. Ingat-ingat, dosa yang sesama manusia antum mau taubat sampai air mata darah pun nggak bakal diampuni. Kenapa? Karena bukan sama Allah urusannya, sama manusia. Hati-hati sama zalim. Hati-hati sama hak manusia. Nah, terus gibah gimana? Pertanyaannya, gibah ini, orang yang kita gibahin tahu nggak kita gibah? Nggak tahu. Terus gimana cara minta maafnya? "Afwan akhi, minggu kemarin ana bilang antum jelek, antum bakhil," atau malah benci, malah musuhan kita sama dia. Dia awalnya nggak tahu, santai-santai aja. Kita ngasih tahu gitu, marah dia. Nah, terus gimana cara tobatnya? Cara tobatnya adalah yang pertama, kata para ulama, berdoa, doain teman kita ini tanpa diketahui, sekadar ghibah kita. Sekadar. Misalnya sampai kita doanya ini
udah yakin, udah insya Allah dengan doa ini insya Allah sudah selesai. Biar apa? Biar nanti teman kita ini yang kita gibahin, kalau di hari kiamat minta pahala, sudah ada pahala doa tadi dikasih ke dia. Kalau gibahnya 2 jam, doanya 3 jam sampai doer mulut nih. Makanya jangan hati-hati kalau gibah ya. Terus juga setelah itu antum bertugas untuk memperbaiki nama orang yang kita gibahi. Ya, misalnya kita di circle A pernah bilang bahwa si fulan bakhil. Kita bilang, oh enggak, afwan, enggak bakhil. Ternyata salah paham kemarin tuh dia cuman dia enggak ngasih sedekah tuh karena fulusnya buat anaknya, bisa gitu. Perbaiki nama baiknya. Bagaimana membayar puasa-puasa yang dahulu belum diqodok karena lupa jumlahnya? Maka dikira-kira aja. Dikira-kira. Seyakinnya antum bikin antum tenang gitu. Dikira-kira. Karena yang lupa itu sudah uzur ya dalam agama Islam karena lupa. Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala memberi uzur kepada umatku yang karena nggak tahu, karena lupa, ya, khata' itu kesalahan lupa atau yang dipaksa. Dipaksanya ini mengancam kematian ya, bukan dipaksa sama temennya, ayo buka deh, ya udah buka. Nah, itu mah antum sendiri yang pengen memang. Tapi kalau diancam, antum buka puasa, kalau nggak saya tebas palanya, itu baru, ya, itu yang disebut dipaksa. Batasan melihat hilal tuh terlihat. Hilalnya kelihatan, udah. Alhamdulillah, kita tinggal nunggu aja pemerintah ya. Nggak usah debat-debat masalah hilal. Terlihat ya, terlihat hilalnya terlihat. Terlihatnya itu oleh mata telanjang. Atau oleh yang kelihatan oleh teropong lah ya, masih bisa dilihat. Bukan pakai teropong bintang. Hilalnya di mana kelihatan, oh ini ada bulan, itu beda lagi. Assalamualaikum, dulu saya tidak pernah puasa dan sudah lupa berapa tahun tidak pernah puasa, maka bertaubat. Ya, bertaubat dengan taubatan nasuha. Makanya kata Rasulullah SAW, ahsin fima baqi yughfar laka fima madha. Berbuat baiklah. Bahkan ini bukan hanya ini aja. Dalam suatu hadis ada seseorang yang bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ana lam a'mal khairan qattun. Ana enggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Wala atruku hajatan wala dajatan illa fa'altuhu. Dan ada keinginan berbuat maksiat, apapun yang kemaksiatan yang ana pengen, ana lakukan. Jadi semuanya maksiat, nggak ada kebaikan sedikit pun. Fahal yughfarli, dia bilang, ya Rasulullah, apa bisa diampuni? Kata Rasulullah, ente muslim? Iya, saya muslim. Nah setelah itu kata Rasulullah SAW, ahsin fima baqi yughfar laka fima madha. Atau dalam hadis lain, ta'malul khairat yaj'aluhunnallahu khairatin kullahun. Ente yang keburukan-keburukan ini, ente bertobat, berbuat kebaikan, maka yang buruknya ini dirubah jadi kebaikan semuanya. Sampai orang ini bilang, wa ghadarati wa fajarati, beneran semua dosa ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, na'am. Orang ini bertakbir, Allahu Akbar. Allah bertakbir sampai nggak kelihatan dari Rasulullah, sampai loncat-loncat saking senangnya. Jadi bertaubat. Taubatannya harus nasuh ya, harus tulus. Jangan taubat ada niat pengen nggak puasa lagi, beda lagi urusan. Karena ya seperti itu, seperti yang tadi kita bahas ya. Kalau ada orang yang bertaubat, beramal, berencana untuk maksiat, maka hilang pahalanya, nggak bisa. Mau nipu ke Allah gitu ya. Taib. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, apakah boleh diamalkan di luar 10 bulan Ramadan? Boleh. Jadi doa ini ditekankan, diperbanyak di bulan Ramadan. Asalkan jangan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu masuk kamar mandi. Ya selama itu artinya baik ya, antum boleh baca. Seperti kalau misalnya doa-doa witir bulan Ramadan, ada orang yang doa untuk mayit. Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina, itu aslinya doanya buat sholat jenazah, tapi artinya bagus. Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah bagi yang hidup dan yang mati di antara kami. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil dan besarnya kami. Wa dzakarina wa unthana, yang
perempuan dan laki-laki, ya Allah, siapa yang hidup maka hidupkan di atas Islam. Barang siapa yang mati di antara kami maka matikan di atas keimanan. Itu doa bagus, bukan berarti doa jenazah nih bikin kita pengen mati. Enggak, selama artinya bagus silahkan. Afan ya, ini butuh perjuangan bacanya. Tulisannya bagus. Belum. Oh ya. Afan, bisakah suami berdoa untuk istri yang bergibah? Karena istrinya udah dikasih tahu tapi malah marah. Istrinya ada kayaknya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Jadi ya kita sebagai suami yang mendoakan mendoakan dapat hidayah ya. Tapi dosa gibahnya urusan istrinya. Nggak bisa karena kafarat itu satu orang, dia sendiri yang melakukan dosa, dia sendiri yang akan diampuni dosa tersebut. Ya, doa saja doa. Dan kita tidak bisa ngasih hidayah orang, nggak bisa. Rasulullah SAW nggak bisa ngasih hidayah pamannya yang dia cintai, apalagi kita. Yang kita bisa cuman berdoa saja. Sekarang pertanyaan. Biasanya kalau ujian di kelas, santri itu nulis contekan, terus masih ada garis-garis begini. Kelihatan jadi, pinter. Tapi udah nggak kelihatan kan tulisannya obrat-abret. Pertanyaan nomor 1. Jangan lihat buku ya. Ditutup bukunya, kalau ngeliat buku mah bukan pertanyaan. Sebutin 3 sunnah khusus di bulan Ramadan aja. Angkat tangan yang bisa. Nanti hilal. Qiyamul Lail, tarawih ya terus. Iya, beribadah. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Afwan, bisa di. Sebutkan cara ikhlas. Iya, membedakan antara tujuan dan wasilah. Tujuannya apa? Wasilahnya ibadah. Kok antum pada ragu, jawabnya pada gampang. Dan lupa lagi nih, baru belajar lupa. Kapan seseorang berbuka puasa? Berbuka puasa apa? Iya. Iya, tidak terlihat bulatannya. Barakallahu. Nah, ini pertanyaan terakhir agak susah. Ada orang di lantai 1, ada orang di lantai 100. Siapa yang buka puasa duluan? Lantai 1 apa 100? Dan kenapa? Harus dijawab kenapanya. Itu dulu. Lantai 1. Ini ada lantai 1. Afwan, ini lantai 1, ada lantai 100. Yang buka puasa duluan lantai 100. Salah. Kenapa? Iya, jawabannya pasti lantai 1 karena salah. Kenapa? Betul. Bukan bulan, matahari. Betul. Perhatiin, antum jangan salah nih. Ini faidah juga ya. Di lantai 1, mataharinya terbenam duluan, nggak kelihatan duluan. Di lantai 100 masih ada. Maka antum nggak bisa buka puasa. Antum ingat-ingat. Berbukanya seseorang itu sesuai dengan tempatnya dia berbuka. Ya, paham ya? Misalnya antum, ini yang jadi masalah. Misalnya antum di bawah nih, lagi puasa.
Antum belum naik pesawat, lagi puasa. Naik pesawat, di atas pesawat masih ada matahari. Waktunya udah waktu berbuka. Berbuka apa enggak? Enggak berbuka, masih ada matahari. Biasanya tuh ngotot pilotnya. Udah berbuka, di darat ini di darat matahari masih kelihatan. Tunggu matahari hilang dulu. Paham ya? Barakallahu fikum. Udah nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya, antum siap-siap barangkali yang mau ke hammam dan sebagainya macamnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.